Kegiatan hari ini yang pertama itu adalah kita silaturahim, sekaligus juga ingin mengetahui bagaimana situasi setelah pasca banjir. Karena dengan melihat video yang dikirim kemarin kok seperti itu ya, air yang kemudian sampai masuk, kita bayangkan rumah sakit seperti itu, kemudian pasien-pasiennya bagaimana, ternyata kan sudah gerak cepat segera ditangani, termasuk dengan mitra adalah Fismu, ada MTMC, itu kan, dari pemuda, apa itu yang di sini, Syarikatan, termasuk pemuda, termasuk Angkatan Muda Muhammadiyah, semua sudah membantu, dan juga termasuk dari organisasi di luar Muhammadiyah, yang memang itu kan urusan kemanusiaan, tidak bisa membeda-bedakan golongan, tapi yang jelas itu adalah bagian dari ta'awun, yang ketika Muhammadiyah sendiri itu juga selalu peduli pada problem-problem seperti bencana alam ini, banjir dan sebagainya. Maka kemudian dari mitra organisasi, dari apa itu mitra terkait itu saya kira juga sepantasnya lah kalau kemudian juga ikut turun sampai bersih-bersih apa itu tadi Pak Direktur cerita dari majelis tafsir ya, MTA itu juga turun ya. Bahkan kemarin itu seragamnya oranye sama dengan seragamnya alat itu, tapi berbeda di tulisan di belakang. Baru Pak Agus baru paham Pak Direktur kalau ternyata ada juga dari luar Syarikatan. Ya alhamdulillah kita juga memberikan apresiasi karena bagaimana mereka itu juga dalam rangka untuk membangun silaturahim antar ormas keagamaan. Ya tentunya ini adalah bagian dari masalah kita bersama. Karena kalau sudah bicara rumah sakit itu kan sudah tidak ada kelompok-kelompok. Yang sakit siapa itu kan sudah tidak pakai dikelompok-kelompokkan. Yang jelas itu orang sakit datang apapun golongannya apapun agamanya harus segera ditolong. Karena itu sangat kemanusiaan. Nah, alhamdulillah dengan gerak cepat dan kesadaran dari semua turun jalan untuk kerja bakti ya, membersihkan apa-apa yang sudah diselesaikan itu masih juga belum selesai. Karena memang sekian luasnya yang kemudian harus harus diurus semuanya dalam waktu yang sesingkat-singkat. Alhamdulillah ini sudah kelihatan ada apa ini, kelihatan agak bersih, tapi juga memang masih butuh apa itu penyempurnaan untuk kebersihannya. Jadi ya pasti kita tetap berharap apapun yang terjadi, ada ujian pandemi, ada ujian banjir, itu bagian dari kehidupan yang harus dijalani, tentunya dengan tetap semangat, ya, tetap menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijak, ya, tanpa kemudian menimbulkan gejolak yang tidak merasa ini adalah kok saya yang diberi banjir, yang kok tidak usah begitu, saya kira. Dan tentunya dengan adanya peristiwa banjir di sini, saya kira RSIA akan semakin dikenal oleh masyarakat, ya, RSIA Nganjuk, karena ini adalah bagian dari syiar. Apalagi hari ini ada kerjasama dengan luar untuk vaksinasi, ya, artinya kan dipercaya dari mitra untuk vaksin di sini, meskipun bukan dari karyawan dan dari rumah sakit, tapi juga dari luar juga mendapatkan kesempatan untuk memfasilitasi tempat dan lain sebagainya. PA itu sifatnya bukan bantuan yang apa ya, yang besar ya, sifatnya kita itu silaturahim yang membawa bingkisan itu aja. Tetapi terutama untuk siapa? Untuk karyawan yang kerja bakti itu masih nguras banjir itu terutama ya. Nah
Tapi PWA itu nanti ada tahapan berikutnya yang nanti akan datang di posko yang sudah dipersiapkan dari Majelis Kesehatan. Itu nanti insya Allah tidak tahu kapan waktunya, masih nunggu finalisasi daripada pekerjaan masih prepare itu. Nah, karena kita ini rumah sakit Aisyah itu adalah bagian dari usaha yang tidak semua PDA punya. Kita kan yang ada rumah sakit kan Ponorogo, Nganjuk, Tulangan, Sidoarjo, terus ada lagi ada lagi mana itu? Ada sekitar 12, tapi yang lain itu klinik-klinik gitu. Tapi yang rumah sakit besar itu ya ini, 3 ini yang besar. Ini termasuk kedua setelah Ponorogo, RSIA Ponorogo, RSU Aisyah Ponorogo. Itu yang kemudian dari sisi pembinaannya kita kan tidak terpisah dengan Muhammadiyah. Jadi dengan MPKU itu kita bersatu. Ketika ada pembinaan rumah sakit ya kita bersama-sama. Meskipun secara organisasi ini amal usahanya Aisyah, tapi dalam konteks bagaimana rumah sakit itu bisa maju, bagaimana bisa SDM-nya bagus dan sebagainya, kita itu tidak secara terpisah dengan Syariah, tetap bergabung. Itu kan bagian dari kewenangan Ortum ya, Ortum khusus kan Aisyah itu. Berbeda dengan Ortum yang lain yang itu Ortum yang lain itu tidak punya amal usaha yang jenisnya sama dengan Bimrik Muhammadiyah. Tapi kalau Aisyah punya rumah sakit boleh, punya panti boleh. Ya. Bahkan kalau misalnya punya kemampuan mau mendirikan perguruan tinggi juga boleh. Seperti yang sudah berjalan di beberapa wilayah, bahkan di tingkat nasional sendiri ada Universitas Aisyah, UNISA, yang itu sudah diresmikan tahun 2015, yang itu semula stekes embrionya, kemudian menjadi diperluas dari universitas dengan penambahan dari prodi-prodi di luar keilmuan kesehatan. Jadi itu